Disinilah bukti keimanan diuji oleh Allah dengan salamatul qalbi, dengan keselamatan hati. Dan ini ujian yang berat. Karena siapa yang tidak sakit hati ketika manusia difitnah, ikhwan? Siapa manusia yang tidak tersinggung hatinya ketika manusia menjelek-jelekan dia, menghina dan merendahkannya? Siapa yang tidak sakit hati? Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Apakah hati kita bersih atau tidak? Apakah hati kita kotor atau tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana anak-anak dan harta benda tidak ada manfaat lagi menghadap Allah kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah kata para ulama 5 perkara yang membuktikan kejujuran iman seseorang. Secara ringkas, pertama, dia sabar saat menerima ujian. Yang kedua, dia sabar saat dihadapkan dengan kemaksiatan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia tidak tergoda dengan harta benda dan kekayaan, karena dunia itu hanya sementara, akhirat itulah yang segala-galanya. Kemudian juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan salat dan azan, terutama salat Isya dan Zuhur. Dan yang terakhir, diuji hatinya dengan ucapan-ucapan manusia. Apakah dia bisa selamat hatinya atau justru lebih kotor dibandingkan orang yang memburuk-burukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 5 perkara yang membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang mudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hanya pengakuan saja, persis seperti seorang penyair mengatakan, tarjun najata wa lam tasliku masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengaku berjalan di atas jalan keselamatan, tetapi engkau tidak pernah berjalan di jalan yang dimaksud itu. Bagaimana mungkin kapal laut mampu berjalan di padang pasir? Artinya bahwa pengakuan semata tidak cukup, harus ada pembuktian. Karena kalau hanya mengaku-ngaku, semua orang juga bisa mengaku-ngaku. Bahkan orang yang tidak beriman saja bisa mengaku-ngaku beriman. Maka pembuktian dalam keimanan itu penting supaya betul-betul kita ini jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, malam ini kita akan membahas tentang 5 perkara, tentang pembuktian bahwa kita ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, seseorang mampu bersabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddal bala indallahil anbiya." Sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah timpakan kepada manusia, pertama mereka para nabi.
Tidak ada ujian yang lebih berat dibandingkan ujian para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi setelahnya. Artinya setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setiap manusia mampu melalui ujian Allah Subhanahu wa taala? Di sinilah Allah menguji bukti kejujuran iman seseorang. Kalau dia sanggup kemudian menjalankan ujian Allah dengan penuh kesabaran dan istiqamah, maka berarti teruji keimanannya. Tapi kalau dia tidak sanggup dan gagal di jalan, dia tidak sanggup menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mendapatkan keputusasaan dalam hidupnya, berarti dipertanyakan kejujuran keimanannya. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Karena seluruh perkara hidupnya dianggap baik. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'minin. Dan sikap seperti itu tidak mungkin mampu dilakukan kecuali seorang mukmin yang menganggap semua perkara hidupnya itu adalah kebaikan bagi dia. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau seandainya ada perkara-perkara yang menguntungkan dalam hidupnya, menggembirakan dalam hidupnya, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jikalau dia ditimpa dengan kemudaratan dalam hidupnya, ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia pun bersabar, dan sabar adalah kebaikan bagi dia. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa seorang mukmin itu dia akan tetap tidak akan bergeming dengan ujian apapun. Apakah ujian itu dalam bentuk kebaikan ataukah ujian itu dalam bentuk keburukan? Karena dua-duanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji mereka dengan perkara buruk dan baik, dan dua-duanya fitnah bagi kalian. Artinya bahwa ujian itu tidak mesti dengan kefakiran, tetapi ujian juga bisa dalam bentuk kekayaan. Apakah saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dia mampu bersyukur, ataukah justru dia kufur nikmat? Begitu juga saat ditimpa musibah, apakah dia bersabar ataukah justru yang ada keputusasaan? Dua-duanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Lah bukti keimanan seseorang, kata para ulama, ketika dia mampu menghadapi ujian dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan ujian itu kan beberapa kelompok. Pertama, ada orang yang betul-betul dia tidak sanggup menerima ujian, sehingga akhirnya dia pun tidak redha dengan ujian itu ditampakkan dengan lisannya dalam bentuk tasahud. Tasahud itu artinya mengucapkan kalimat-kalimat yang keras dan kotor, yang menunjukkan dia tidak beriman dengan takdir. Dan itu banyak di masyarakat. Saat ditimpa musibah, entah dengan penyakit, entah dengan kematian orang yang dicintainya, entah dengan usaha yang gulung tikar dan yang semacamnya, terkadang lisannya mencaci maki, mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Maka ini seburuk-buruk manusia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya kecuali sesuai dengan standar kemampuan hamba menghadapinya. Karena kalau seandainya Allah menurunkan ujian di luar standar kemampuan menghadapinya, berarti Allah zalim. Dan Allah tidak pernah zalim dengan hambanya. Kemudian yang kedua, ada orang yang secara hatinya tidak redha dengan ujian itu, tapi dia berusaha menahan lisannya. Dia hanya diam dan hanya menyembunyikan ketidakredhaan dalam hatinya. Tetapi orang seperti ini jangan pernah didekati dan diajak bicara, sebab kalau tersinggung sedikit maka dia akan keluar isi hatinya. Tapi kondisi orang yang kedua ini lebih baik dibandingkan kondisi orang yang pertama, yang meluapkan kekesalan dalam hatinya dalam bentuk ucapan. Dan ini juga
Banyak orang yang seperti ini, nampak diam, sebenarnya dia putus asa. Kemudian yang ketiga, orang yang redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan seluruh perkaranya kepada Allah. Dia yakin bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman ketika ditimpa musibah kepada mereka, maka ucapan mereka hanya satu istirja, mengatakan semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang nampak bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah dengan kesabaran. Tetapi ada peringkat yang paling tinggi saat menerima ujian. Bukan hanya dia sabar dan ridha, tapi lisannya juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bisa sabar dengan ujian dan lisannya juga bisa bersyukur dengan ujian. Maksud bersyukur di sini bukan saat ditimpa musibah dia senang dengan musibahnya. Bukan saat ditinggal orang yang dicintainya dia bersyukur dengan kematiannya. Bukan, maksudnya adalah bersyukur dengan nikmat yang masih tersisa pada dirinya. Umpamanya dia punya anak 5, kemudian yang satu meninggal, maka dia tetap mengatakan alhamdulillah karena masih ada 4 yang di tangannya. Kalau seandainya dia punya 4 toko, kemudian yang satu terbakar, dia mengatakan alhamdulillah karena masih ada 3 toko. Kalau seandainya kemudian badannya terkena penyakit, anggap mungkin satu kakinya patah, maka dia mengatakan alhamdulillah karena masih ada 1 yang masih sehat dan bisa dilangkahkan. Itulah yang menggabungkan antara sabar dan syukur, karena 2 sifat inilah yang banyak memasukkan orang masuk surga. Maka yang pertama adalah seseorang mampu bersabar dan istiqomah saat menerima ujian. Ini bukti keimanan seseorang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti keimanan seseorang dibuktikan saat seseorang itu dalam kondisi bersendirian. Tidak ada yang menyaksikan. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam maksiat. Apakah dalam kesendiriannya dia sanggup menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru dalam kesendiriannya mengambil manfaat untuk bermaksiat kepada Allah dengan alasan tidak ada yang melihatnya? Dan ini adalah bukti keimanan seseorang. Allah uji dengan maksiat tanpa ada yang melihat, yang disebut dengan az-dzunub al-khalawat, namanya dosa-dosa yang tersembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebuah kaum yang mereka dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seburuk-buruk kaum. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat besar sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan gunung Tihama. Dan gunung Tihama itu gunung terbesar setelah Uhud. Jadi orang ini mendatang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang pahala sebesar gunung Tihama. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Tiba-tiba seluruh pahalanya dimusnahkan Allah, tidak disisakan sama sekali. Padahal dia sudah bangga dengan pahalanya dan dia menyangka bahwa dia akan selamat dan masuk surga. Tapi ketika kemudian pahalanya disetorkan kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba Allah musnahkan semuanya sehingga tidak tersisa. Kemudian Thauban yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan mereka itu seperti apa kepada kami supaya kami bisa berhati-hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka adalah saudara-saudara kalian, bahkan sebagian mereka bagian daripada keturunan kalian, dan mereka pun melaksanakan solat malam seperti yang kalian laksanakan.
Artinya mereka bukan orang biasa, sebagian mereka ahli ibadah. Tapi kenapa kemudian ibadah pahalanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini alasannya. Rasul mengatakan, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahaquha. Tapi mereka sebuah kaum, kata Rasul, apabila mereka sedang bersendirian, tidak ada yang melihatnya, dan di hadapannya ada keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, dia terjang keharaman itu tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian yang kedua. Kalau kita sanggup menahan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kondisi bersendirian kita dengan Allah tanpa ada yang memandang, maka keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar tidak menyentuh maksiat itu, maka inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya kemudian dijadikan alasan untuk bermaksiat karena tidak ada yang memandang, manusia tidak ada yang melihatnya, maka dia gagal membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang dosa-dosa khalawat itu sangat banyak sekali. Seperti apa contohnya? Ini benda depan saya ini. Saya kira setiap manusia punya handphone. Tidak ada manusia yang tidak punya handphone hari ini. Hampir semua punya handphone. Ada satu orang punya dua, punya tiga gitu ya. Atau punya banyak karena dia yang jual. Tapi yang jelas bahwa handphone ini menjadikan amalan-amalan kita gugur tanpa sadar. Coba orang pegang handphone sendirian di rumahnya, kira-kira apa yang dilihat? Rata-rata yang dilihat itu bukan pengajian, bukan mendengarkan YouTube pengajian atau membaca artikel soal agama atau perkara-perkara soal dunia yang menguntungkan kehidupannya, tapi umumnya adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Entah menonton hal-hal yang tidak layak dilihat, film-film yang tidak layak dilihat, gambar-gambar yang tidak senonoh dilihat, dan begitu seterusnya. Atau mengetik sesuatu, entah menyebarkan berita hoax ataupun copy paste berita-berita yang tidak benar, kemudian menjadikan manusia gempar, dan begitu seterusnya. Ini disebut namanya dosa khalawat. Dosa khalawat, dosa ketika kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya? Para ulama memberikan solusi. Kalau kita tidak mungkin lepas daripada dosa khalawat, maka lakukan ibadah yang disebut dengan ibadah khalawat. Umpamanya 2 jam kita main handphone. Ketika kita main handphone itu kita melihat hal-hal yang tidak layak dilihat, semua dosa. Maka dalam satu hari itu juga lakukan ibadah khalawat. Dengan cara apa? Berzikir, membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dosa kita ini bisa balance dengan pahalanya. Jangan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah bangga dengan amalannya, rupanya digugurkan oleh Allah karena dosa tidak terang-terangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi bukti keimanan seseorang yang kedua, ketika dia sedang bersendirian, di hadapannya ada kemaksiatan, dia sanggup sadar dan tidak menerjang kemaksiatan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukti keimanan seseorang, ketika dia digoda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda, dengan perhiasan dunia dan kenikmatannya, dia tergiur, tidak tergiur dengan kekayaan yang isinya penuh dengan keharaman. Dan ini ujian yang sering terjadi di masyarakat. Terkadang ada orang yang kemudian menyogok dengan sogokan yang sangat besar. Kalau orang tidak beriman, dia senang, dia menunggu-nunggu kapan dia memberikan uang kepadanya. Tapi kalau dia sadar bahwa Allah sedang menguji dia dengan keimanan, tentu dia akan menolaknya. Kenapa? Karena harta itu tidak halal bagi dia. Karena Nabi SAW mengatakan, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok dipastikan masuk neraka. Atau dalam dunia jual beli, terkadang seseorang kemudian tergiur dengan keuntungan dunia yang sedikit, sehingga dia curang dalam berdagang. Entah dengan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, atau mungkin curang dalam berdagang dengan cara apapun supaya dapat keuntungan, maka dia sedang diuji keimanannya. Kalau dia tetap melakukan kecurangan dalam berdagang, gagallah dia kejujuran imannya.
Tapi kalau dia ingin membuktikan kejujuran dalam keimanannya, tentu dia tidak mungkin melakukan kecurangan dalam dagang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsyirun. Dia ingat dengan firman Allah, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengurang-urang takaran. Apabila menjadi penjual, dia kurangi timbangannya. Apabila menjadi pembeli, dia ingin ditambah beliannya, dan dua-duanya termasuk curang dalam berdagang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau contoh yang lainnya ketika menghadapi harta waris contohnya. Terkadang orang-orang yang bukan ahli waris, dia ngotot ingin mendapatkan warisan. Akhirnya kemudian mendolimi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan karena diambil oleh dia hartanya. Dan itu paling banyak di masyarakat, terutama ahli warisnya masih anak-anak, masih bayi, anak yatim. Terkadang hartanya diambil pamannya, diambil bibinya, diambil sepupunya, diambil kerabatnya, padahal itu bukan hak dia. Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ada kaum yang mereka tidak peduli soal halal dan haram. Sayati alaikum aqwaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Kata Rasul, akan datang zamannya di mana manusia-manusia akan muncul ketika mengambil harta tanpa peduli dari mana harta dia dapatkan. Amin halalin atau min haramin. Apakah dia mendapatkan dari harta yang halal ataukah mendapatkan dari harta yang haram? Dan ini sudah zamannya. Kemudian mereka membuat kaidah yang menyesatkan dan mengatakan yang haram saja susah Pak Ustaz, apalagi yang halal katanya. Akhirnya yang haram terus, karena berpikir yang halal saja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal perkara yang halal itu kan lebih banyak dibandingkan yang haram sebenarnya. Cuman dia saja terkena was-was daripada syaitan sehingga dia mencari jalan pintas yang tidak pantas, akhirnya jatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Bukti keimanan seseorang digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika digoda dengan kekayaan dan kenikmatan dunia. Kemudian yang keempat, bukti keimanan seseorang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat panggilan azan. Saat panggilan azan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian salat yang 5 waktu, terutama salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta artinya salat asar dan juga salat subuh. Ada yang mengatakan salat isya dan subuh. Tapi yang jelas bahwa panggilan azan itu bukan panggilan biasa, tapi panggilan kemenangan. Bukankah seorang muadzin mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menang. Jadi panggilan azan itu panggilan menang. Kita diajak menang oleh para muadzin yang mengumandangkan azan itu. Masa kita tidak mau menang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan salat saja, tapi panggilan kemenangan. Makanya Rabi ibn Khaisam rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, satu hari dia mengendarai unta. Kemudian dia terjatuh dari unta sehingga patah kakinya, sehingga dia tidak bisa jalan dan hanya bisa dipapa, yang mengakibatkan jatuhnya kemudian dia sakit parah. Saat Rabi ibn Khaisam ini mendengar azan, maka dia mengatakan kepada keluarganya, ihmiluni ilal masjid, angkat aku ke masjid gitu. Maka keluarganya mengatakan, innaka adil, bukankah engkau sakit? Allah sudah memberikan ruh seorang sakit tidak perlu datang ke masjid. Maka Rabi ibn Khaisam marah kepada keluarganya dan mengatakan, alam tasma al-munadi yunadi hayya 'alal falah. Tidakkah kau dengar bagaimana suara azan mengumandangkan azan, mari kita menang? Salahkah saya menang bersama mereka? Katanya. Kalau begitu angkat aku. Maka diangkatlah Rabi ibn Khaisam, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian berdiri saf yang pertama. Saat dia sujud dia tidak bangkit lagi. Allah takdirkan meninggal saat posisi sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala di posisi terbaik dalam salat. Husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kejujuran iman kita diuji dengan panggilan azan, terutama di salat subuh. Karena salat subuh itulah dan salat isya itu, salat subuh dan isya
adalah panggilan yang menentukan pembeda antara seorang mukmin dan munafik. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan," kata Nabi. Kata Nabi SAW, seberat-berat salat yang dilakukan orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Kalau seandainya orang-orang munafik itu tahu tentang pahala di antara dua salat ini, tentu mereka akan datang ke masjid walaupun dalam posisi merangkak. Lihat bagaimana Nabi SAW menguji keimanan seseorang dengan dua salat yang sangat berat dilakukan orang-orang munafik, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, karena dua-duanya sangat terkait. Nabi mengatakan barang siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia menghabiskan separuh malamnya dengan qiyamul lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah plus salat subuh berjamaah seolah-olah dia menghabiskan satu malam suntuk dengan qiyamul lail. Jadi dua salat ini sangat erat. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang keimanannya dengan panggilan azan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat dia menjadi imam salat, dan itu detik-detik sebelum wafatnya, melaksanakan salat subuh. Rupanya di belakang Umar bin Khattab itu ada seorang majusi bernama Abdurrahman Abu Lu'lu al-Majusi. Abu Lu'lu al-Majusi, budak daripada Mughirah bin Syu'bah. Lalu kenapa kemudian Abu Lu'lu al-Majusi ini bisa masuk kota Madinah dan bisa solat di belakang Umar? Bukankah Madinah di zaman itu tidak boleh ada jiwa orang kafir yang masuk di dalamnya? Betul. Masalahnya ketika itu Mughirah bin Syu'bah yang merupakan sahabat senior Nabi, dia punya bisnis pandai besi dan tidak ada karyawan yang bisa untuk membuat senjata terbaik kecuali dari Persia. Mereka lah terkenal orang-orang yang membuat senjata. Maka Mughirah bin Syu'bah datang ke Persia mencari orang yang pandai dalam membuat senjata. Dapatlah orang namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Masalahnya agamanya Majusi. Dia meminta kepada Umar, melobi Umar agar dia boleh membawa Abu Lu'lu ke kota Madinah. Awalnya Umar tidak mengizinkan karena Rasul berpesan tidak boleh ada orang kafir di kota Madinah. Tapi entah kenapa Mughirah bin Syu'bah meminta kepada Umar agar diizinkan karena semata-mata bisnis. Akhirnya dibawalah Abu Lu'lu al-Majusi dan bekerja di kota Madinah kepada Mughirah bin Syu'bah. Rupanya dalam hati Abu Lu'lu al-Majusi itu menanam kebencian kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umarlah yang menaklukkan Persia di zaman itu, dan dia berjanji untuk membunuh Umar, sehingga dia berpura-pura menjadi pandai besi. Satu hari Umar berjumpa dengan Abu Lu'lu saat dia membuat senjata. Kata Umar bin Khattab, "Ya Abu Lu'lu, bisa enggak kau buatkan kepadaku satu pisau yang baik?" Maka Abu Lu'lu mengatakan, "Baik, saya akan buatkan satu pisau yang akan terkenal pisau ini di daerah barat dan di daerah timur," katanya. Jadi pisau ini akan terkenal dari barat ke timur, katanya. Umar tidak curiga dengan kata-kata itu. Padahal maksudnya Abu Lu'lu dia akan membuat pisau yang dilumuri racun untuk ditusukkan ke Umar sehingga akan terkenal. Tapi Umar tidak tahu yang gaib dan tidak tahu isi hati Abu Lu'lu. Setelah kemudian Umar bin Khattab tidak curiga dan Abu Lu'lu membuatkan pisau yang 7 hari dilumuri racun berturut-turut. Satu malam Abu Lu'lu kemudian menyamar sebagai seorang muslim dengan pakaian muslim. Dia masuk ke Masjid Nabawi, kemudian pura-pura salat subuh di belakang Umar, persis di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu. Dan orang tidak curiga karena masjid di zaman itu kan tidak seterang masjid sekarang kan. Kalau sekarang kan nampak ada orang bawa apa nampak gitu ya. Tapi di zaman itu kan masjid gelap. Kalaupun ada obor ya tidak seterang hari ini masjid-masjid kaum muslimin. Sehingga tatkala Umar bin Khattab sudah mulai salat dan dapat satu rakaat, kemudian masuk ke rakaat kedua, disitulah Abu Lu'lu beraksi. Kemudian menusuk Umar bin Khattab entah berapa kali tusukan dari belakang, sehingga Umar sempat menjerit dan mengatakan, akalatni kalbun. Ada anjing yang menggigitku, ada anjing yang menggigitku, katanya. Kemudian Umar tumbang karena darah banyak keluar. Saat Umar tumbang, orang menyadari keberadaan Abu Lu'lu. Maka kemudian para sahabat pun mengepung Abu Lu'lu. Sayang, sahabat tidak bawa senjata, sementara Abu Lu'lu bawa senjata, sehingga menyobat nyabitkan tangan yang di tangannya ada pisau beracun itu, sehingga 7 sahabat meninggal seketika di tempat. Maka dia kemudian ingin melarikan diri dari masjid. Rupanya Abdurrahman ibn Auf yang ketika itu datang masbuk,
langsung melemparkan serbannya dan melilit kemudian lehernya. Setelah dia merasa tahu dia tidak akan selamat, maka dia tusukkan pisau ke perutnya dan dia mati bunuh diri. Abu Lulu al-Majusi. Sayangnya justru Abu Lulu seorang Majusi, kuburannya malah kemudian menjadi kuburan yang sangat diagungkan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu justru mengagungkan kuburannya Abu Lulu. Bahkan kemudian dikasih tulisan seorang yang syahid, padahal Majusi, karena membunuh Umar bin Khattab. Karena orang Syiah itu paling benci dengan Umar dan Abu Bakar, dan mereka menganggap keduanya berhala Quraisy, sehingga mereka selalu berdoa, Allahumma al'an sonamai Quraisyin, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, naudzubillah. Intinya bahwa Umar terluka, maka Umar bin Khattab radhiyallahu langsung dipapah ke rumahnya, dan Abdurrahman menggantikan Imam Umar bin Khattab radhiyallahu dengan memendekkan bacaannya. Kemudian Umar dipanggilkan tabib, tapi sekali obat dimasukkan ke lidahnya, ke mulutnya, ke lisannya, selalu keluar dari lubang bekas luka tusukan, sehingga kata dokter mengatakan Umar tidak akan selamat. Akhirnya Umar hanya pingsan sadar berkali-kali seperti itu. Lah saat Umar kondisi pingsan, manusia berusaha membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Entah kenapa ada seseorang yang tahu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar itu kalau mendengar suara azan maka dia terjaga secara otomatis. Karena kita tahu Umar itu terkenal dengan salatnya. Maka mulailah kemudian ada orang yang azan di telinga Umar. Entah kenapa keajaiban terjadi, Umar pun tersadar mendengar suara azan. Ketika tersadar itulah dia mengatakan asallan nas, apakah manusia sudah salat? Umar sadar karena dia ketika tumbang jadi imam. Makanya Umar mengatakan asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka orang-orang mengatakan tentu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berusaha menyempurnakan salatnya, tapi nyawanya tidak tertolong. Sebelum nyawanya tidak tertolong, dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya, dan mengatakan, ya bunai man qatalani, wahai anakku, siapa yang membunuhku? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Aba Lu'lu al-Majusi, yang membunuhmu adalah Abu Lu'lu. Kata Umar, apakah Abu Lu'lu maula Mughirah bin Syu'bah, budaknya Mughirah bin Syu'bah? Maka Ibnu Umar mengatakan, iya wahai abi. Tiba-tiba Umar tersenyum tertawa, kemudian mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur dia kepada Allah. Kenapa Umar bersyukur kepada Allah dan tertawa? Dia mengatakan alhamdulillahilladzi qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau kana sajdah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Ternyata yang membunuhku adalah seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun satu kali kepada Allah. Artinya Umar mati di tangan orang kafir alias syahid. Mati syahid sesuai dengan keinginannya. Karena Umar itu selalu berdoa dalam setiap salatnya, ya Allah, wafatkan aku di tempat hijrahnya Rasul, dan wafatkan aku dalam kondisi syahid. Dan Allah kabulkan permintaannya, dibunuh oleh orang yang tidak pernah sujud sama sekali dalam agamanya Majusi, Abu Lu'lu laknatullah alaih. Syahidnya di sini bagaimana Umar radhiyallahu an terjaga ketika mendengar suara azan. Itulah bukti keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, bukti keimanan seseorang dibuktikan dengan panggilan azan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukti keimanan seseorang ketika hatinya disinggung oleh saudaranya, ketika hatinya disentuh oleh saudaranya, entah dalam bentuk gibahan, entah dalam bentuk bulian, entah dalam bentuk fitnahan, entah dalam bentuk cacian, makian, hinaan, perendahan, dan begitu seterusnya. Diuji hatinya. Apakah hatinya kemudian terbentik dalam hatinya ingin balas dendam? Gibah dibalas gibah, cacian dibalas cacian, hinaan dibalas hinaan, fitnah dibalas fitnah, dan begitu seterusnya. Ataukah dia bisa bersabar dan menahan hatinya? Dia berusaha menyelamatkan hatinya, tidak ada dendam kepada saudaranya. Biarkan manusia memfitnah dia, tapi dia tidak akan memfitnahnya. Biarkan manusia menyakiti dia, tapi dia tidak mungkin menyakitinya. Disinilah bukti keimanan diuji oleh Allah dengan salamatul qalbi,
dengan keselamatan hati. Dan ini ujian yang berat. Karena siapa yang tidak sakit hati ketika manusia difitnah, ikhwan? Siapa manusia yang tidak tersinggung hatinya ketika manusia menjelek-jelekan dia, menghina dan merendahkannya? Siapa yang tidak sakit hati? Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Apakah hati kita bersih atau tidak? Apakah hati kita kotor atau tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana anak-anak dan harta benda tidak ada manfaat lagi menghadap Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah kata para ulama 5 perkara yang membuktikan kejujuran iman seseorang. Secara ringkas, pertama, dia sabar saat menerima ujian. Yang kedua, dia sabar saat dihadapkan dengan kemaksiatan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia tidak tergoda dengan harta benda dan kekayaan, karena dunia itu hanya sementara, akhirat itulah yang segala-galanya. Kemudian juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan salat dan azan, terutama salat Isya dan Zuhur. Dan yang terakhir, diuji hatinya dengan ucapan-ucapan manusia. Apakah dia bisa selamat hatinya atau justru lebih kotor dibandingkan orang yang memburuk-burukannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara 5 alamat membuktikan kejujuran iman seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.